Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Syaribi dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja kita mulai. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Jauh dari kata mulus itu seperti kayak Nabi Muhammad itu dihina atau dicela-cela oleh kaum kafir Quraisy, tapi dengan kesabarannya Nabi Muhammad SAW, dia berkata, aku tidak akan membencimu wahai kaum kafir Quraisy. Quraisy Waraqah bahkan mengingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, pastilah kamu atau Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Jadi kesabarannya Nabi Muhammad itu sangat besar, sampai dia tidak membenci kaum Quraisy yang mencelanya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Takutnya ada masalah, nanti Nabi Muhammad akan dibantai atau disiksa oleh kaum Quraisy yang sangat kejam. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Jais. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun. Jadi artinya itu yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Terus Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasdabimatu maru wa arid anil musyrikin. Itu artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya Abu Thalib.
bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Jadi mereka belum benar-benar mengucapkan syahadat dan belum benar masuk Islam. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW secara paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah sosok yang membenci Nabi Muhammad sejak lahir. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya turun perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Akhirnya Islam berjalan sampai tahun ini. Terus apalagi ya, cerita tentang kejadian di Gua Hira. Gua Hira dulunya merupakan tempat Nabi Muhammad SAW untuk menyepi. Disinilah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun bersamaan dengan turunnya wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril. Kini Gua Hira menjadi situs peninggalan penting yang banyak dikunjungi para perziarah. Jadi banyak orang yang berziarah ke Gua Hira untuk mengetahui sejarah-sejarahnya atau mengetahui tempatnya seperti apa saja. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.